Super Sub Timnas Indonesia Hugo Samir dapat pujian setinggi langit dari Mbappe. Akhirnya Marcelino Ferdinand beri kepastian bisa memperkuat Timnas Indonesia di Asian Games. Bek tangguh Timnas Indonesia Jordi Amat jadi kapten Jor Darul Takzim di Liga Champions Asia. 3 pemain keturunan resmi membela Timnas Indonesia U17. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Wonderkid Timnas Indonesia Hugo Samir dapat pujian setinggi langit dari Kylian Mbappe. Ya, usia Hugo Samir masih 18 tahun, namun winger Timnas Indonesia U24 itu telah mampu bersaing dengan pemain yang lebih tua 6 tahun darinya di Asian Games 2022 Cina. Hugo Samir baru turun pada penghujung babak kedua atau tepatnya hanya bermain selama 7 menit dalam waktu normal ketika Timnas Indonesia U24 menghadapi Timnas Kyrgyzstan U24. Hugo Samir berhasil mencetak gol kedua Timnas Indonesia U24 untuk menutup kemenangan 2-0 atas Kyrgyzstan U24 dalam partai pertama grup F Asian Games 2022 di Beijing Normal University Air Stadium, Cina. Hugo Samir melakukannya pada menit ke-90+2 setelah memanfaatkan kesalahan bek Kyrgyzstan U24 dan menekan kiper lawan yang jauh meninggalkan kotak penaltinya untuk mengejar bola. Pada menit ke-58 Timnas Indonesia sudah membuka keunggulan atas Kyrgyzstan U24 lewat gol fantastis Ramai Rumakik yang melancarkan tendangan keras dari luar kotak penalti. Penampilan ini menjadi yang pertama untuk Hugo Samir di Timnas Indonesia U23 ataupun 24. Pemain asal Borneo FC Samarinda itu menandainya dengan gol tersebut. Hugo Samir yang lahir pada 25 Januari 2005 menjadi pemain termuda kedua di Timnas Indonesia untuk Asian Games 2022 setelah KDRL. Pelatih Timnas Indonesia U24 Indra Sapri membawa 3 pemain berumur 18 tahun ke Asian Games 2022. Selain Hugo Samir dan KDRL, satu pemain lainnya ialah Doni Tri Pamungkas yang lahir pada 11 Januari 2005. Ya, Hugo Samir baru berusia 18 tahun dan sudah berhasil mencetak gol di ajang bergengsi yaitu Asian Games 2022 Cina, kata Kylian Mbappe. Marcelino Ferdinand beri kepastian untuk Timnas Indonesia U24 di Asian Games. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sumringah karena sudah memperoleh kepastian dari pemain Timnas Indonesia U23 yang berkarir di luar negeri. Ya, mereka bisa membela merah putih di Piala Asia U23. Para pemain Timnas Indonesia U23 yang bermain di luar negeri antara lain Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Elkan Bagot. Diwartakan sebelumnya, Indonesia pada September ini mencetak rekor setelah berhasil lolos ke Piala Asia U23 yang akan digelar di Qatar pada 2024 mendatang. Indonesia lolos dari grup K babak kualifikasi setelah mengalahkan Taiwan dan Turkmenistan. Ya, pemain-pemain kita yang di Eropa sudah memberikan jawaban bisa memperkuat Timnas U23. Ada 4-5 pemain Timnas U23 yang bermain di Eropa dan yang sudah memberi kepastian ialah satu, hanya Marcelino Ferdinand saja, kata Erick Thohir. Erick Thohir tak ambil pusing, pasalnya Piala Asia U23 tidak termasuk dalam kalender resmi FIFA. Lazimnya klub sukar memberi izin pemain untuk bermain di turnamen yang tak diakui FIFA. Sebenarnya tidak cuma pemain timnas yang berlaga di luar negeri yang kini bikin pusing Erick Thohir. Para pemain yang main juga di Liga 1 juga belum tentu diberi izin oleh klubnya untuk bertarung di Piala Asia U23. Ya, saya minta kepada Liga khususnya buat Piala AFC U23 bulan April mendatang. Saya memohon kepada Liga berhenti sejenak, kata Erick Thohir. Bek tangguh Timnas Indonesia Jordi Amat jadi kapten Jor Darul Takzim di Liga Champions Asia. Ya, kehadiran Jordi Amat sebagai kapten Jor Darul Takzim dalam kompetisi Liga Champions Asia tidak hanya menjadi kabar gembira bagi timnya, tetapi juga menjadi sebuah kebanggaan sendiri bagi Indonesia. Pemain bertalenta ini kini telah menjadi sosok yang menginspirasi para pemain muda di tanah air. Jordi Amat yang memiliki darah Indonesia dari ibunya telah mencapai puncak karirnya sebagai seorang kapten tim dalam kompetisi yang sangat prestisius di Asia itu.
Kabar keberhasilannya ini disambut dengan penuh sukacita oleh para penggemar sepak bola Indonesia yang tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada sang kapten. Jordi Amat yang juga pernah memperkuat klub-klub besar seperti Espanyol dan Swansea City, kini menjadi tokoh yang dijunjung tinggi di jagat sepak bola Asia. Kapten Djor Darul Ta'zim ini sendiri merasa bangga bisa membawa nama Indonesia dalam kompetisi bergengsi ini. Dalam wawancara eksklusif, Amat mengungkapkan, "Ya, saya merasa sangat bangga bisa mewakili Indonesia di Liga Champions Asia. Ini adalah momen yang luar biasa bagi saya dan saya akan memberikan yang terbaik untuk tim dan negara." Sosok Jordi Amat yang bermain sebagai bek tengah telah menjadi panutan bagi banyak pemain muda Indonesia yang bermimpi main di kompetisi internasional. Keberhasilannya membuktikan bahwa talenta Indonesia dapat bersinar di kancah dunia itu. Selain menjadi kapten, Jordi Amat juga menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad Djor Darul Ta'zim yang sedang berjuang keras untuk meraih prestasi di Liga Champions Asia. Performa gemilangnya dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya telah membuatnya menjadi pemain yang ditakuti oleh lawan-lawannya. Seluruh mata tertuju pada Jordi Amat saat ini dan semangatnya tak akan pernah pudar, menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda di Indonesia. Keberhasilannya membawa nama Indonesia di kancah internasional merupakan bukti bahwa potensi sepak bola tanah air tidak boleh dianggap remeh. Semoga Jordi Amat dan Djor Darul Ta'zim dapat meraih prestasi gemilang di Liga Champions Asia. Dan semoga prestasi ini menjadi tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Kami akan terus memberikan dukungan penuh untuk kapten yang menginspirasi ini. Amin ya robbal alamin. 3 pemain keturunan yang resmi membela timnas Indonesia U17. Jidabin. Ya, dari namanya kita pasti sudah bisa menerka pemain yang satu ini memiliki darah Korea di tubuhnya. Pemain yang telah bergabung di skuad timnas Indonesia U16 di Piala AFF dan juga kualifikasi Piala Asia tersebut memang memiliki darah Korea Selatan dari sang ayah Ji Ha-sik. Pemain yang bisa berperan di berbagai posisi lapangan tengah. Permainan ini merupakan pemain Asiop dan tercatat lahir di Depok pada 3 Maret 2006. Uniknya, beberapa waktu lalu Jidabin pernah bertarung melawan timnas negara leluhurnya. Dirinya menjadi bagian dari tim yang diturunkan oleh Bima Sakti kala melawan Korea Selatan U17 dalam laga pertandingan uji coba internasional pada bulan Agustus 2023 lalu. Wilberde Halim Jardim. Ya, pemain yang saat ini membela klub Sao Paulo FC tersebut memiliki darah campuran Brasil Indonesia. Darah Brasil yang dimilikinya berasal dari sang ayah yang bernama Jesus Jardim. Jesus Jardim atau Elisangelo Jardim sendiri pernah bermain untuk Persiba Balikpapan dan menikahi wanita asli Indonesia yang membuat Wilberde Jardim bisa masuk dalam skuad timnas Indonesia U17. Mauri Ananda Yves Ramli Simon. Ya, dari 3 nama pemain keturunan yang memiliki darah timnas Indonesia U17, sepertinya nama terakhir ini adalah yang paling asing di telinga para pencinta sepak bola tanah air. Mauri Simon merupakan pemain keturunan Indonesia Prancis yang tercatat lahir di Denpasar pada 6 November 2006. Pemain yang satu ini memiliki darah Prancis dari sang ayah dan ibu berasal dari Indonesia. Mauri Simon yang kini membela Bali United FC tersebut kabarnya merupakan pilihan penasihat teknik timnas Indonesia U17 Frank Wormuth. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.